Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, Ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami untuk sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami, biar kami berfokus kepada Engkau, biar firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati setiap kami dapat bertumbuh dan kami hidup menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Intan juga memberikan judul Yudas mengkhianati Yesus. Nah, kita sudah tahu bahwa Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Yudas hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Ia melihat semua mujizat yang Tuhan lakukan, ia mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, ia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ia melihat bagaimana Tuhan menggenapi segala nubuat yang dikatakan oleh kitab-kitab di dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi selama hidup dengan Tuhan selama 3,5 tahun, itu tidak membawakan hasil yang baik dalam kehidupan Yudas. Bahkan dalam kitab ini kita sudah belajar bersama-sama yang tadi kita sudah baca bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Bagaimana mungkin selama 3,5 tahun mereka hidup bersama-sama, menjalani hari-hari bersama-sama dengan banyak kegiatan rohani yang mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yudas tidak bertumbuh dengan baik dan pengenalan dengan baik pada Yesus. Nah, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin Kak Intan sampaikan kepada kita. Yang pertama, pengkhianatan bisa terjadi tanpa ada sebuah kesalahan. Nah, saat Yudas mengkhianati Yesus, apakah Yesus berbuat salah kepada Yudas? Tentu tidak. Selama 3,5 tahun tidak dicatatkan dalam Alkitab bahwa Yesus berbuat kesalahan kepada Yudas. Bahkan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus menegur jika mereka salah dan Yesus mengarahkan kepada hal-hal yang benar. Dan mengapa Yudas tiba-tiba mengkhianati Yesus? Nah, adik-adik, terkadang pengkhianatan itu terjadi bukan saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain, bahkan saat kita berbuat baik kepada orang lain pun dan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, mungkin kita dapat dikhianati. Nah, contohnya dari kehidupan Yudas Iskariot bersama dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah kepada Yudas, tapi Yudas mengkhianati Yesus. Yudas melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupannya. Dia mengkhianati juru selamat satu-satunya di dunia ini. Dan kita lihat bahwa Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada imam. Dan waktu itu karena pengkhianatan itu Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan.
Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Intan, mungkin kita punya teman yang baik di sekolah, mungkin kita punya teman yang baik di rumah, mungkin orang tua kita juga pernah terlibat dalam satu masalah di mana dikhianati oleh orang-orang terdekat. Mungkin kita punya keluarga yang sangat dekat kepada kita, tapi kita dikhianati oleh keluarga kita dikhianati oleh teman-teman kita, bahkan sahabat yang sangat dekat dengan kita. Nah, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan berkecil hati, jangan katakan, mengapa hal ini terjadi, apakah kesalahan saya, bagaimana ini Tuhan. Pokoknya banyak hal yang kita komentari kepada Tuhan. Coba kita perhatikan Yesus. Tuhan Yesus, waktu dia ditangkap, waktu dia dikhianati oleh Yudas, dia tidak mengatakan sekata-kata pun yang melukai hati Yudas. Tuhan Yesus bersyukur untuk hal yang Yudas lakukan dalam kehidupannya. Bahkan sampai di saat Tuhan Yesus ditangkap oleh Yudas, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak membenci Yudas. Tuhan Yesus sangat mengasihi Yudas. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kejadian ini, lewat peristiwa yang terjadi, mari kita belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus. Sekalipun orang-orang terdekat dalam kehidupan kita mengkhianati kita tetap percaya dan tetap bersyukur, kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Dia dapat menghakimi hal yang benar dan yang salah. Dia tahu bahwa kalau kita dalam posisi yang benar, pasti kita dibela oleh Tuhan. Jangan kita membela diri. Kalau kita dikhianati oleh teman-teman kita, tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi, tetaplah hidup seperti biasanya. Buatlah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kalau kita tetap mendendam dan tetap menaruh itu dalam hati kita, maka bagaimana mungkin kita dapat mencontohi kehidupan Yesus. Nah, poin kedua yang akan kita bagikan di sini adalah di balik pengkhianatan ada rencana yang indah. Nah, saat peristiwa Yesus disalibkan, tidak mungkin kan tiba-tiba Yesus disalibkan. Nah, Yudas mengkhianati Yesus dan membuat Yesus ditangkap dan disalibkan. Saat Yesus ditangkap dan disalibkan, justru ada kematian, dan lewat kematian itu ada penebusan. Nah, adik-adik dan kakak harus bersyukur karena lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus dari dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dan kita dijadikan ciptaan baru, kita dimenangkan di dalam Tuhan. Jadi, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita harus mencontohi kehidupan Yesus yang dulu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, itu bermula dari sebuah pengkhianatan. Waktu Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan Yesus tetap bersyukur, Tuhan Yesus tetap diam, dan Tuhan Yesus tidak membalas hal itu. Nah, Tuhan Yesus menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan keadilan itu. Dan Tuhan Yesus bersyukur untuk semua yang sudah dijalankan, yang sudah ditakdirkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, hari ini untuk adik-adik dan Kak Intan, marilah kita terus mencontohi kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus tetap tenang saat dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bagaimana Tuhan Yesus melihat rencana Bapa yang indah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Lewat pengkhianatan yang terjadi, ada penebusan di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita semua dari dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus menebus kita semua dari dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Dan Kakak Intan percaya bahwa waktu kita mengalami kutuk, Tuhan dapat merubah itu menjadi berkat. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus dapat melewati itu? Kak Intan percaya bahwa kita juga dapat melewati hal yang sama. Kalau kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan segala hal itu ke dalam tangan Bapa yang di surga, demikian kita juga harus menyerahkan hal itu ke dalam tangan Tuhan. Saat kita dikhianati, bersyukur, dan kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang mengkhianati kita, sekalipun orang itu orang terdekat kita. Kita harus bersyukur dan kita harus berkata kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu baik adanya. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi, tetap mengasihi orang yang mengkhianati kita, dan tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena semua rencana Tuhan itu indah adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Biar lewat firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kami untuk terus mengasihi orang-orang yang mengkhianati kami, untuk terus menaruh dalam pemikiran kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu indah adanya. Dan kami percaya biar sepanjang kehidupan kami hanya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, agar kami hidup sesuai dengan kehendak
Tuhan, dan agar kami melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami, menyerahkan jam pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun, memberikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau. Berikan juga guru-guru kami hikmat, agar guru-guru kami dapat mengajar kami dengan baik, dan kami juga Tuhan memberikan ingatan yang tajam, kepintaran yang berasal daripada Engkau. Biarlah pembelajaran yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi tuntunan untuk masa depan kami nantinya. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan terus menyertai kehidupan kami, jaga lindungi kami, dan kami percaya kami aman dalam tangan yang tepat. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.